Halo teman-teman, selamat kembali lagi di podcast Belajar Bahasa Jepang bersama Aiko. Saya orang Jepang dan guru bahasa Jepang yang tinggal di Indonesia. Di episode kali ini, kita lanjut dari episode sebelumnya tentang hajimemashite. Dan kita akan bahas lebih dalam cara menyebut nama saat perkenalan dalam bahasa Jepang. Ini topik yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya sangat penting karena berkaitan dengan sopan santun dan jarak antar orang. Kalau kalian belajar bahasa Jepang dari buku, pasti sering melihat kalimat seperti ini. Watashi no namae wa Aiko desu. Kalimat ini benar secara tata bahasa, tidak salah sama sekali. Tapi dalam percakapan yang sebenarnya, orang Jepang jarang berbicara sepanjang itu. Biasanya cukup bilang, Aiko desu. Pendek tapi jelas. Kenapa bisa begitu? Karena konteksnya sudah jelas. Biasanya kita sudah bilang, hajimemashite dulu. Jadi lawan bicara sudah tahu. Oh, nama ini pasti nama orang ini yang baru saya temui. Karena itu, tidak perlu bilang, watashi no namae wa lagi. Mungkin kalian bertanya, pendek begini apa tidak kasar? Jawabnya tidak. Hajimemashite sudah kalimat sopan. Dan Aiko desu juga sopan karena ada akhiran sopan desu. Jadi kalau digabung, hajimemashite, Aiko desu. Ini terdengar alami dan cukup sopan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting secara budaya. Kalau orang Jepang bertemu orang Jepang untuk pertama kali, biasanya mereka tidak menyebut nama depan. Mereka menyebut nama keluarga atau mioji. Contohnya, hajimemashite, Tanaka desu. Kalau saya bilang nama depan, hajimemashite, Aiko desu. Kepada orang Jepang yang baru saya temui di Jepang, itu terdengar aneh dan kurang sopan. Kesannya seperti, kok langsung dekat sekali? Atau terlalu santai. Bagi orang Jepang, menyebut nama depan itu berarti jaraknya sudah dekat. Nah, di sini bagian pentingnya untuk kalian. Di Jepang, ada pemahaman umum bahwa nama orang asing biasanya pakai nama depan. Jadi, kalau kalian orang Indonesia dan kalian bilang, hajimemashite, Denny desu. Hajimemashite, Fanny desu. Itu tidak masalah, itu normal dan terdengar sopan. Orang Jepang tidak mengharapkan kalian menyebut nama keluarga. Jadi sebagai pelajar bahasa Jepang, kalian boleh dan aman menyebut nama depan. Walaupun begitu, kalian lebih baik ingat, orang Jepang dengan orang Jepang saat perkenalan pertama, biasanya menyebut nama keluarga, bukan nama depan. Kalian tidak perlu meniru ini, tapi penting untuk tahu aturannya. Menariknya, kalau orang Jepang bertemu orang Jepang di luar negeri, mereka sering menyebut nama depan. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan budaya luar negeri, di mana orang saling mengambil nama depan. Jadi, aturannya bisa berubah tergantung tempat dan situasi. Ini contoh bagus. Awal bahasa selalu berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Jadi, kita rangkum sedikit. Di buku, watashi no namae wa Aiko desu. Itu benar sekali. Di percakapan nyata,
Aiko desu. Itu lebih alami. Ketika orang Jepang antar sesama, sebut nama keluarga. Untuk orang asing, ucap nama depan tidak masalah. Semua tergantung jarak dan situasi. Untuk episode kali ini, kita sampai di sini. Kalau kalian suka episode ini, silakan follow channel ini ya. Apakah kalian pernah menyebut diri sendiri dalam bahasa Jepang? Kalimat seperti apa yang biasanya kalian pakai? Coba tulis contohnya di komentar atau kirim DM ke Instagram saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.